Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudiansah dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang peraturan permainan dalam olahraga sepak takraw. Yang pertama yaitu pemain. Di dalam sepak takraw, pemain yaitu jumlahnya setiap regu itu 3 orang. Satu sebagai tekong, itu pemain di belakang, di tengah, dan pemain di samping sebelah kanan dan sebelah kiri disebut apit kanan dan apit kiri. Jadi itulah pemain dalam satu regu. Dan untuk dalam pertandingan itu tim harus mendaftarkan untuk 9 orang pemain termasuk 3 cadangan. Maka kalau tidak cukup 9 maka tim didiskualifikasi. Itu adalah untuk pemain. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, perlengkapan pemain atau pakaian pemain. Pemain itu harus memakai jersey, jersey atau kaos, sepatu, dan kaos kaki. Dan untuk pemain itu minimal kaosnya harus ada 2 agar untuk pertandingan selanjutnya bisa berbeda. Mengenai tentang pakaian permainan, pada saat pertandingan itu untuk kedua tim itu harus berbeda. Dan pada pakaian pemain itu di depan ataupun di belakang itu ada tertulis angka. Dan untuk ada negaranya bisa di sini. Dan untuk pakaian kapten untuk kapten itu harus memakai band sebagai tanda dia sebagai kapten. Dan untuk perlengkapan itu sepatu, kaos, dan sepatunya harus sepatu karet. Itu adalah untuk perlengkapan pemain. Selanjutnya itu untuk penggantian pemain atau substitution atau pergantian. Mengenai tentang pergantian pemain, itu pemain boleh mengganti 1, 2 ataupun sekaligus dalam permainan tersebut. Dengan cara yaitu pemain sebagai pemain cadangan untuk pemain pengganti itu dengan memberi syarat kepada wasit pembantu atau asisten wasit dengan menunjukkan kartu substitution. Begitu. Dan begitu juga untuk yang cedera. Ada pemain cedera saat main itu boleh digantikan dengan mengisyaratkan kepada asisten wasit. Itu adalah mengenai tentang penggantian pemain. Selanjutnya yaitu toss atau sebelum dimulainya pertandingan. Pada saat toss itu wasit memanggil kedua kapten yaitu melakukan toss, di mana di dalam toss itu ada 2 kesempatan, yaitu bagi yang menang ataupun yang kalah dia bisa memilih service atau memilih lapangan yang mana untuk dipakai. Itu adalah mengenai tentang toss. Selanjutnya itu posisi selama layanan. Pada saat awal itu untuk pemain harus berada di posisi di masing-masing. Tekong berada di tempat tekong, apit kanan dan apit kiri, dan tekong siap untuk melakukan tendangan. Dan setelah melakukan servis, maka pemain lawan itu bebas memilih tempat dimanapun dia berada. Itu untuk posisi pemain selama layanan. Selanjutnya itu mulai pemain dan layanan. Di sini pada saat permainan itu ada wasit, 1 orang wasit dan dibantu asisten wasit di seberangnya dan dibantu juga oleh hakim garis. Dan pada saat layanan itu pada saat regu pertama itu melakukan 3 kali berturut-turut dalam melakukan bola atau pengasuhan bola. Dan pada saat itu begitu juga pemain lawan 3 kali berturut-turut dan mendapatkan poin. Jika jus 20 sama, maka servis 1 kali gantian-gantian. Itu. Oke, sistem pencetakan. Pada sistem pencetakan, pemain selama melakukan layanan, pemain yang membuat kesalahan maka lawan mendapatkan 1 poin. Begitulah selang-seling dalam layanan. Dan untuk pemain yang memenangkan 2 pertandingan maka dia itu adalah dikatakan menang. Dan jika jus maka harus ada 2 keunggulan angka. Itu adalah untuk sistem. Selanjutnya itu waktu keluar. Setiap regu boleh meminta time out, tapi tidak boleh dari 1 menit. Dan untuk melakukan time out hanya manajer atau pelatih untuk meminta pada asisten wasit dalam melakukan time out. Oke, selanjutnya itu suspensi permainan. Suspensi dalam main. Itu wasit boleh menangguhkan beberapa waktu atau 5 menit, contoh seperti ada orang cedera. Maka itu boleh agak mengulurkan waktu saat melakukan cedera. Begitu juga ada gangguan, contoh ada angin atau hujan, itu wasit juga boleh
untuk menghentikan beberapa permainan. Dan wasit setelah adanya gangguan tersebut maka akan dilakukan reply, itu suspensi permainan. Oke, selanjutnya itu disiplin. Untuk disiplin, setiap regu atau ofisial itu hanya boleh untuk mendekati ataupun kapten regu itu boleh mendekati wasit. Dan untuk pejabat tim jika melakukan membuat gangguan atau bisa membuat tidak lancarnya dalam permainan, maka itu disebut dengan pelanggaran. Itu untuk disiplin. Dan yang terakhir yaitu pelanggaran. Pelanggaran ini ada dua, yang ada aktif dan ada pasif. Yang tidak aktif itu pemain biasanya tidak setuju dengan pendapat yang diberikan oleh wasit. Yang aktif itu biasanya pemain itu melakukan permainan dengan berbahaya, ada kekerasan dan lain-lain. Dan jika pemain tidak setuju dengan wasit, dia biasanya cekcok, maka diberi kartu kuning. Dan setelah diberi peringatan, maka dia diberi, kalau dia melakukan lagi, maka dia akan diberi kartu merah dan dikeluarkan dari permainan. Terima kasih.